Hai Sobat Journey, kembali lagi di Journeycast episode ke-13 bersama aku Gunati yang akan bincang-bincang bareng Ronaldo terkait dengan bagaimana adaptasinya selaku pelajar dari Papua yang pindah ke Bali, khususnya ke Suksma. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita sapa orangnya. Halo Ronaldo. Halo Grati. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Ya, baik. Nah, kamu bisa perkenalan diri nih ke teman-teman yang lagi dengerin atau nonton podcast kita. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Roser Bartel Uaga, kelas XE8. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya. Ya. Nah, aku mau nanya nih, dulu kamu di Papua itu tinggal di daerah mana? Bisa ceritain nggak dikit tentang daerah tersebut? Oh ya, kalau di Papua aku tinggalnya di Papua Pegunungan di Jayawijaya. Di Oh. Jayawijaya. Di pegunungannya gitu. Enggak, lebih di lembah pedalaman lembah gitu, lembah gitu. Oh, di sana tuh emang ada kota atau kamu emang tinggal di pedalamannya? Ada kota juga di sana. Kehidupan di sana gimana menurutmu? Aksesnya mungkin udah baik nggak atau masih ada kurangnya gitu? Untuk aksesnya baik, aksesnya baik itu tergantung di daerah-daerah tertentu aja yang sudah ya pemerintah udah masuk gitu. Oh, kalau misalnya di kota kamu sendiri itu udah tergolong bagus aksesnya atau sedang-sedang aja? Ya sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja ya. Ya. Jadi karena aku taunya tuh di Papua kan belum banyak yang aksesnya bagus itu. Dan untuk misalnya ke kota-kota lain itu aksesnya kayak gimana? Untuk ke kota-kota lain itu mungkin aksesnya ya lumayan rumit, jadi mungkin pakai pesawat gitu. Oh, pakai pesawat kecil ya. Wah, pakai pesawat. Aku aja nggak pernah pakai pesawat loh, nggak pernah naik pesawat sama sekali. Dan untuk kan kamu tinggal di pegunungan nih, berarti Iya. kamu pernah atau belum pernah untuk ke pantai? Kan pegunungan tuh jauh dari pantai gitu. Ya jauh, jadi belum pernah gitu kalau ke pantai. Dan aku mau nanya, untuk ke Bali sendiri, kamu kenapa bisa memilih Bali untuk dijadikan tempat tinggal gitu? Prosesnya gimana? Atau ikut program-program mungkin? Itu ikut program pemerintah ADEM. ADEM. Ya, ADEM. Gimana tuh programnya? Bisa dijelasin nggak? Itu macam program dari beasiswa pemerintah. Nah, jadi itu tuh sangat bagus karena dapat membantu kita gitu yang di Papua. Buat sekolah keluar Ya, gitu untuk ya. sekolah. Untuk jenjangnya apa tadi, program ADEM ya? Ya, ADEM. Itu emang khusus buat jenjang SMA aja atau mungkin ada jenjang lain? Ada lagi adik itu tuh untuk dari ADEM kan SMA, untuk SMA. SMA. Kalau untuk kuliah kalau untuk kuliahnya itu adik. Adik. Ya, adik. Oh, kalau misalnya SMP atau SD itu nggak ada berarti? Ya, nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti kamu emang udah lulus SMP di sana baru ikut program ini gitu ya? Ikut program ini tuh ada tahap-tahapannya nggak sih? Kayak registrasi dulu baru tes atau gimana? Ya, Bisa itu jelasin ada. nggak? Kayak gimana? Semacam formula begitu, harus isi apa persyaratannya seperti kartu keluarga, kakak, dan ya nilai-nilai lagi gitu. Kalau untuk tesnya sendiri tuh emang tes kayak kalau di sini kan kalau mau nyari beasiswa tuh harus ada tes tulis, tes wawancara. Itu di sana ada tes tulis wawancara gitu? Di sana juga ada sih, tapi tidak terlalu gitu karena kan di sana juga nggak teman-temannya nggak juga ingin ikut ADEM, jadi nggak paksa gitu. Jadi beberapa orang Ya. aja yang ikut ya, dan kamu beruntungnya kepilih gitu ya. Ya, Dan untuk proses kamu dari Papua buat datang ke Bali itu gimana? Mungkin dari perjalanannya tuh gimana, transitnya kemana aja gitu, naik apa? kalau untuk perjalanan dari Papua ke Bali itu sekitar 6 atau 7 jam. Di pesawat? Ya,
Di pesawat bener-bener 6 sampai 7 jam. Ya, itu transit. Itu kan saya kan dari Wamena. Oh, Dari Wamena. Wamena. Dari Wamena pergi ke Jayapura. Jayapura lanjut transit lagi ke Makassar. Setelah dari Makassar lagi ke Bali. Ke Bali. Aku bingung, ini kan kalau misalnya dari pengalaman aku sendiri, bukan aku sih sebenarnya, saudara-saudaraku yang pernah naik pesawat itu misalnya ke Jawa, dari Bali ke Jawa itu cuma 1 jam, atau ke Singapura tuh mungkin 3 jam atau enggak lebih dari 5 jam. Itu ngapain aja sih kamu di pesawat? Kayak literally ngapain aja yang dilakukan pesawat? Tidur doang kah atau ngelakuin hal lain? Ya main game di pesawat. main HP di pesawat, atau ya tidur aja gitu. Untuk pas ikut program ini itu pertama kalinya mau naik pesawat atau emang udah kebiasa dari dulu naik pesawat? Udah biasa gitu naik pesawat. Kemana aja biasa ya? Ke Jayapura liburan dengan bapak orang keluarga gitu. Ya di sana kan pakai pesawat gitu ya. Jadi kayak aku kayak agak shock karena buat ke provinsi lain aja buat perlu pesawat gitu ya. Ya. Itu shock banget sih. Dan untuk selama di Bali ini kamu tinggalnya di mana? Di Banjarbedil. Di Banjarbedil yang di sini tuh ya? Ya, yang dekat. Dan untuk rumah di Bali tuh emang dipilihin langsung dari program pemerintah tuh, atau kita yang nentuin mau tinggal di mana? Dipilih langsung, dibagi. Berarti sama teman-teman yang lain juga ya. Kalau misalnya di Bali tuh kamu perbedaan lingkungan di Bali sama di Papua tuh kayak gimana? Ada nggak hal yang nggak ada di Papua tapi ada di Bali, ataupun hal yang nggak ada di Bali tapi ada di Papua? Ada nggak mungkin? Ada sih. Kayak apa contohnya? Macam kayak misalnya kalau di sini kan kebanyakan sudah ini maju ya ke berkembang gitu lah. Jadi dari sini misalnya pergi ke kabupaten lain itu langsung kamu nggak sadar ada ini udah di kabupaten ini. Gitu. Jadi kayak aksesnya cepet ya, kayak cepat. Jalan langsung. Kalau misalnya di Papua? Kalau di Papua itu harus kalau ada yang sampai jalan kaki harus gitu, ada juga yang pakai kendaraan gitu. Jalan kaki. Kalau misalnya jalan kaki tuh ngelewatin hutan yang ada jalannya atau gimana? Ya ada juga kan udah lama jalan juga kan. Kalau orang-orang yang udah lama jalan ya melintasi gunung gitu, naik gunung. Kayak berpetualang gitu ya. Wah, susah juga ya, kayak susah tapi kalau dibayangin mungkin seru ya. Kamu pernah nggak gitu jalan kayak experience kayak gitu, jalan ke kota lain gitu? Kalau itu belum sih, tapi kalau sama-sama keluarga gitu pergi ke kampung gitu. Jalan kaki? Ya pergi ke kampung nggak jalan kaki juga sih, tapi setelah tiba di kampung misalnya mau pergi ke kebun atau pergi ke mana jalan. Kayak pernah nonton si bola nggak? Ya kayak gitu. Ya tapi kan macam si bolang juga, tapi kan nggak terlalu dekat-dekat, tapi agak jauh-jauh. Gitu ya. Soalnya ya tempatnya juga soalnya jauh karena banyak juga pohon-pohon yang jatuh. Jadi agak shock kalau misalnya di Bali tuh ternyata di sini udah beda tempat lagi namanya gitu ya. Kalau misalnya ada nggak sih culture shock lagi dari Papua ke Bali? Kayak misalnya di Bali tuh ternyata di Bali tuh kayak gini, beda sama di Papua. Ada nggak lagi? Misalnya dari barang-barang atau apa? Kalau untuk barang-barang itu mungkin di Bali murah. Murah gitu, murah barangnya. Emang di Papua tuh berapaan sih kisaran? Sekitar berapa itu ya? Kalau untuk misalnya kalau barang baku kayak macam pasir mungkin atau semen itu mungkin di sana 500.000. Mahal banget satu saja. Oh my god. Satu gitu aja. Kalau misalnya buat kayak kebutuhan sehari-hari kayak air mineral, jajan-jajan gitu untuk yang macam minuman aqua gini 13.000. Aku sendiri yang misalnya pindah ke
ke daerah yang lebih terpencil di Bali, misalnya di Bali bagian timur, itu harga air mineralnya di sini kan 3.000, di sana Ya. 5.000 tuh udah menurutku tuh mahal banget. Apalagi 13.000 itu udah kebiasa ya emang harganya Ya. segitu. Ya itu sudah terbiasa harganya gitu. Kalau misalnya ekonomi keluarganya tuh sama nggak gaji keluarganya, atau beda, atau lebih tinggi gaji di sana? Sama sih, Oh, sama aja, kata orang tua sih sama aja, hitung-hitung juga yang di Bali ya sama aja ini. jadi kayak emang lebih apa ya, kayak aduh ternyata di sini lebih murah gitu ya. Ya. Dan untuk sekolahnya nih, aku mau nanya sekolahnya gimana sih, tahapan-tahapan kamu perpindahan kamu ke Suksma gitu. Perlu persiapan apa aja gitu? Persiapan kayak Mungkin dari persiapan kamu sendiri, misalnya buku-buku, baju, atau sama administrasi kayak data-data kartu keluarga yang kayak gitu. ya itu kita siapkan sendiri gitu. Jadi nanti siapinnya kasih ke pemerintah yang tentuin programnya atau ke sekolahnya langsung? Nanti kita kasih ke sekolah, baru sekolah lanjutkan ke pemerintah, atau ada juga kita kasih ke pemerintah langsung gitu. Nanti perintahnya yang atur. Ya Sekolahnya. kita kasih ke kepala dinas pendidikan gitu, Oh. melalui pendidikan. Dan kenapa sih milih Suksma buat bersekolah? Ya karena dari kakak juga yang sudah di sini, baru juga senang juga di Suksma ya. Ya, udah Pilih. kayak dapat testimoni gitu dari Ya. kakak ya. Kalau misalnya apa tuh ya, kesan kamu saat awal-awal sekolah di sini tuh kayak gimana? Asik nggak sama lingkungannya, sama temen-temennya, gurunya, atau pelajarannya mungkin? Ya pertama-tama sih ragu-ragu gitu, tapi Mm-mm. karena teman-temannya baik, semua ramah-ramah. Mm-mm. Kalau cuma ingin kenal, itu dari Papua, langsung datang. Langsung Cuma, dikenali, ya, oh kita kenal gitu ya. Ya, Jadi bukan kayak mengasingkan diri tuh enggak ya. ya mereka macam terbuka gitu. Oh ya. Dan untuk mungkin fasilitas sekolahnya udah menerima, cukup nyaman nggak? Kalau untuk fasilitasnya ya nyaman sekali menurut saya sih, nyaman. Dan untuk lingkungan sekitar pas sosial budaya itu menurutmu nyambung nggak sama dirimu sendiri? Kayak lingkungannya nyaman nggak buat diajak sehari-hari? Ya kalau itu nyaman juga, tapi ya masih menyesuaikan gitu, masih. Ya kayak bahasanya, tata kramanya gitu Ya. masih menyesuaikan ya. Oh, kamu di sini udah dari kapan sih? Aku belum nanya. Belum 1 tahun juga, dari bulan Juli sih. Oh, kemarin. jadi baru-baru menyesuaikan Ya. banget ya. Dan untuk kan udah tadi aku udah nanya kesan kamu bersekolah di sini, dan untuk kedepannya setelah kamu lulus dari sekolah ini nanti tuh gimana? Mau melanjutkan sini apa gimana? Ya keinginan sih mau lanjutkan sini, Di Bali. ya di Bali. Tapi pernah nggak keinginan untuk pulang ke rumah? Ya pernah juga rindu Kamu rindu keluarga gitu. dan Sama-sama. untuk pulangnya sendiri tuh emang dibiayain pemerintah nantinya atau gimana? Ya kalau kan yang pemerintah, yang dari pemerintah kan cuma untuk antar kita ke Bali, sama setelah selesai 3 tahun balik. Nah, jadi kalau untuk kembali lagi, misalnya kamu mau Natal atau ibadah, ada acara adat atau bagaimana gitu, nanti tanggung sendiri gitu. Nanti berarti keluarga yang di sana yang nanggung berarti ya? Nanggung. Berarti nanti Natalan tahun ini bakal pulang dong ke sana? Ya sih. Asmara ya? Ya Semoga. enggak. Asmara itu kan bahasaku. Ya. Ya kalau mungkin sedikit motivasi atau pesan buat teman-teman yang dari Papua mungkin yang lagi nonton, yang gimana sih rasanya ngerantau, atau mungkin buat teman-teman lain motivasinya, silakan. Ya, baik, terima kasih ya. Ya. Motivasinya buat teman-teman ya, berjuang terus, semangat terus,
karena supaya untuk membangun Papua ya lebih baik lagi sama seperti Bali gitu. Ya mungkin gitu aja Kak. Oke. Ya, nah gimana nih teman-teman? Sudah terjawab kan rasa penasaran kalian terhadap cerita Ronaldo, si pelajar dari Papua yang pindah ke Bali? Nah, aku mau berterima kasih kepada Ronaldo Ya, yang makasih udah juga. sempat sharing-sharing cerita dan pengalaman kamu dari Papua ke Bali, dan menurutku itu menarik banget. Nah, sekian. Nah, aku bakal tutup podcast kita kali ini pakai pantun nih. Kamu nanti bilang cakep ya? Ya, Oke. Jalan-jalan sambil makan mie. cakep. Jalan-jalannya di Papua. Cakep. Sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa saksikan podcast kita selanjutnya. Bye-bye.